Bab 2121. Penguasa Istana Dewa Surgawi menjadi Kaisar Surga. Ada 4 kaisar baru di dunia dengan ukuran 3000. Dunia utama yang legendaris mungkin masih hidup. Ye Yunfei mengerutkan kening saat mendengar transmisi suara Raja Suzaku, merasa sedikit tersentuh di hatinya. Aku pernah membunuh 3 klon penguasa Istana Dewa Surgawi, dan dia pasti akan berurusan denganku setelah dia menjadi kaisar. Orang-orang istana reinkarnasi yang mengejar dan membunuhku sebelumnya adalah aku keluar dari dunia utama. Sekarang dunia utama masih hidup, diperkirakan istana reinkarnasi akan mengirim orang untuk memburu dan membunuhku. Selain Tian Luo, Jinwu dan Yu Yue, ketiganya kaisar surgawi. Aku punya cukup banyak musuh. Ye Yunfei hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Wah, situasimu mungkin akan lebih sulit di masa depan, kata Hun Lao kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Orang tua itu mahir dalam ruang dan waktu, dia bisa merasakan isi transmisi suara dari Raja Suzaku ke Ye Yunfei. Ya, saya dalam situasi yang sangat sulit sekarang. Tapi ini tidak dapat dihindari, dan kami hanya dapat memblokir mereka dengan tentara dan menutupinya dengan air. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Lalu apa rencanamu untuk masa depan? Apakah kamu akan kembali ke benua Hongmeng? Tanya Hun Lao. Saat ini, hal terpenting bagiku adalah meningkatkan kekuatanku. Selama aku memiliki kekuatan yang cukup, aku tidak akan takut pada semua musuh. Aku akan mengunjungi kuburan pedang. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan dikatakan, Ye Yunfei telah mendapatkan lokasi yang tepat dari makam pedang dari sesepuh paviliun Kaisar Pedang, tapi dia belum punya waktu untuk menjelajahinya. Sekarang Ye Yunfei berencana untuk pergi dan melihat-lihat. Awalnya, Ye Yunfei ingin kembali ke benua Hongmeng, tetapi sekarang Ye Yunfei berpikir bahwa dia memiliki begitu banyak musuh, dan kembali ke benua Hongmeng mungkin melibatkan kekuatan dan orang-orang yang berhubungan dengannya. Tian Luo, Jinwu, Yu Yue dan Tianshan Palace Master semuanya adalah kaisar surgawi. Semuanya kuat dan kuat, selama mereka memberi perintah. Akankah ada tempat bagi Ye Yunfei di seluruh 3000 dunia? Kemudian Ye Yunfei mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya, Xiao Fei dan Raja Suzaku, dan meninggalkan alam Suzaku. Setelah meninggalkan alam Suzaku, Ye Yunfei menuju ke kuburan pedang. Ye Yunfei menemukan bahwa kehampaan yang kacau di dunia dengan ukuran 3000 jelas menjadi jauh lebih hidup. Serangkaian sosok yang memancarkan aura ganas muncul terus-menerus, berjalan dalam kehampaan yang kacau. Semua pembangkit tenaga listrik ini menuju ke arah yang sama. Mereka mungkin melihat dunia yang tiba-tiba muncul. Saya pikir dunia yang tiba-tiba muncul mungkin adalah dunia utama yang legendaris. Apakah Anda ingin melihatnya? Kata lelaki tua itu kepada Ye Yunfei. Ya, dunia itu sangat mungkin menjadi dunia utama. Aku akan pergi ke makam pedang terlebih dahulu, dan aku akan melihatnya setelah keluar dari makam pedang. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Kemudian, Ye Yunfei terus berjalan menuju kuburan pedang. Saat Ye Yunfei sedang dalam perjalanan dalam kehampaan yang kacau. Hei, nak, seseorang menyimpulkanmu, kata lelaki tua itu tiba-tiba. Tidak mengherankan, 3 kaisar agung surgawi, penguasa istana dewa surgawi, dan istana reinkarnasi di dunia utama, penguasa dari kekuatan besar ini mungkin menyimpulkan saya. Atau beberapa kekuatan dan penguasa yang memiliki permusuhan dengan saya. Di masa lalu mungkin juga menyimpulkan saya. Jawab Ye Yunfei. Tidak, master deduksi yang mendeduksimu kali ini sangat pintar, dan keterampilan deduksinya hampir paling cemerlang di antara master deduksi yang pernah kulihat di 3000 dunia. Nada bicara lelaki tua itu sedikit bermartabat. Oh, ada master deduksi brilian yang menyimpulkan saya. Nah, dengan cara ini, itu pasti 3 kaisar, atau master deduksi yang ditemukan oleh master istana Tianshan. Saya telah bertemu dengan master deduksi istana Tianshan sebelumnya. Mungkin dia, dengan cara ini, sebagian besar master deduksi ditemukan oleh 3 kaisar surgawi. 3 kaisar surgawi telah menjadi kaisar sejak lama, dan mereka telah mendominasi 3000 dunia. Deduksi sang master. Petik 2. Kamu Yunfei berpikir sejenak, dan sudah menebak ide umumnya. Siapapun yang datang akan selalu datang. Aku tidak tahu bagaimana ketiga kaisar surgawi itu akan berurusan denganku selanjutnya. Aku akan menunggu saja, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Ye Yunfei memiliki kebencian yang mendalam dengan ketiga kaisar surgawi itu,
bahkan jika mereka tidak datang untuk mencari Ye Yunfei tidak akan membiarkan mereka pergi. Nak, kamu benar-benar memprovokasi beberapa kaisar langit. Tidak ada yang akan mempercayaimu ketika kamu mengatakannya. Dan merupakan keajaiban bahwa kamu masih hidup setelah kamu memprovokasi kaisar langit. Petik 2. Pria tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Ngomong-ngomong, nak, dengan kekuatan jiwamu saat ini, kamu bisa mencoba memecahkan segel di lapisan yang tersisa dari menara Dao Surgawi. Saya tidak tahu apa lagi yang ditinggalkan Kaisar Desolate kuno, mungkin itu akan berguna bagi Anda. Petik 2. Orang tua itu tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei, "Ya, saatnya memecahkan segel pagoda Tiandao yang tersisa. Oke, sekarang saya akan memecahkan lapisan ke-6. Hu Miao, kendalikan pesawat ruang angkasa untuk bergerak maju." Petik 2. Ye Yunfei mengangguk, melambaikan tangannya, mengeluarkan sebuah pesawat ruang angkasa, dan berkata bahwa Hu Miao mengendalikan pesawat ruang angkasa dan terbang menuju arah kuburan pedang. Ye Yunfei memasuki menara hantu. Menara Dao Surgawi muncul di depan Ye Yunfei. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan ke lantai 6 pagoda Tiandao, dia mulai membuka segel lantai 6. 3 Kaisar, saya telah menyimpulkan lokasi persis Ye Tiandi sekarang, dan Anda dapat mengirim orang untuk menangani dia. Di dunia kecil tempat lelaki tua buta itu hidup dalam pengasingan, lelaki tua buta itu mengeluarkan sepotong slip giok dan mengirim pesan ke 3 Kaisar Surgawi. Slip gioknya dibuat oleh Kaisar Tianluo sendiri, sehingga dapat dikirim dengan cepat. Segera, ketiga Kaisar Surgawi semuanya menerima transmisi suara dari orang tua buta itu, dan mengirimkan sejumlah besar master setengah kaisar untuk menangani Ye Yunfei. Yang terlemah dari kelompok master setengah kaisar ini adalah setengah kaisar perantara. Hampir setengah dari mereka adalah setengah kaisar tingkat tinggi, dan di antara mereka adalah kaisar setengah sempurna. Setidaknya ada 50 kaisar. 3 kaisar surgawi telah terkenal sejak lama, dan mereka memiliki prestise yang tinggi di 3000 dunia. Mereka dapat dengan mudah memobilisasi sebagian besar kekuatan dan tuan di 3000 dunia. Selama 3 kaisar surgawi berbicara, siapa yang tidak berani mengikuti, siapa yang tidak mau mendengarkan. Selamat kepada Nyonya Istana karena berhasil menerobos dan menjadi Kaisar Langit. Petik 2. Di markas besar Istana Tianshan, semua pejabat tingkat tinggi berdiri di depan Tuan Istana dan berteriak serempak, semuanya sangat bersemangat. Penguasa Istana Dewa Surgawi menjadi Kaisar Surga, dan sejak saat itu, status Istana Dewa Surgawi di 3000 dunia pasti akan meningkat seiring dengan pasang surut dan meningkat pesat. Pejabat tinggi Istana Tianshan ini berjalan di dunia berukuran 3000, dan diperkirakan tidak banyak orang yang berani memprovokasi mereka. Ya, sudah. Waktunya Istana Tianshan kita keluar dari alam mausoleum abadi dan berkembang di seluruh 3000 dunia. Sampaikan pesanan, dan mulai sekarang, kirim orang ke dunia lain untuk membangun titik cabang. Istana Tianshan kita akan melakukannya berkembang menjadi 3000 dunia. Kekuatan super terkuat di dunia besar dan kecil, penguasa Istana Dewa Surgawi berkata dengan tangan di belakang. Matanya perlahan mengamati orang-orang tingkat tinggi di Istana Dewa Surgawi. Ikuti keputusan Tuan Istana. Para pejabat tinggi Istana Tianshan menjadi lebih bersemangat setelah mendengar kata-kata Tuan Istana, dan berteriak serempak. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Segera kirim seseorang untuk melacak keberadaan Ye Yunfei. Aku ingin menyelesaikan akun dengannya. Penyihir tua, lihat apakah kamu bisa menyimpulkan di mana Ye Yunfei sekarang. Istana Dewa berpikir sejenak dan menambahkan Said. Bab 2122. Oke, jangan khawatir, Tuan Asgard, saya akan segera menyimpulkannya. Penyihir tua itu segera mengangguk. Kamu Yunfei. Begitu mereka mendengar nama Ye Yunfei, banyak pejabat tinggi Istana Tianshan mengertakkan gigi dengan kebencian, karena banyak tuan dan orang Istana Tianshan mati di tangan Ye Yunfei. Sekarang pemilik Istana Tianshan telah menjadi Kaisar Surga. Kekuatan dan pengaruh Istana Tianshan telah melonjak, dan waktu balas dendam telah tiba. Tuan Asgard, saya akan segera mengirim seseorang untuk melacak keberadaan Ye Yunfei. Seorang tetua melangkah maju dan berkata, baik, setelah Anda mengetahui keberadaannya, tolong beritahu saya segera. Saya ingin bertemu dengannya secara langsung. Petik 2. Master Istana Dewa Surgawi mengangguk. Memiliki 2 atau 3 klon yang dipotong oleh seorang junior, Master Istana Dewa Surgawi benar-benar tidak dapat menelannya. Selain itu,
Kita tidak hanya harus melacak keberadaan Ye Yunfei, tapi kita juga harus menggunakan seluruh kekuatan kita untuk memburu dan menekan semua kekuatan dan makhluk yang berhubungan dengan Ye Yunfei. Mulai sekarang, tidak akan ada tempat baginya. Di 3000 dunia, Master Istana Dewa Surgawi berpikir sejenak dan menambahkan, Tuan Asgard, aku mengerti. Penatua itu mengangguk berat. Penatua ini bertanggung jawab untuk memburu dan membunuh Ye Yunfei sebelumnya. Banyak orang kepercayaan dan anak buahnya mati di tangan Ye Yunfei, dan beberapa murid tercinta juga dibunuh oleh Ye Yunfei. Jadi dia sangat membenci Ye Yunfei. Ye Yunfei, tunggu saja, kamu telah memprovokasi istana Tianshan kami, waktu kematianmu telah tiba. Penatua berbalik dan pergi, bersiap untuk mengatur tindakan untuk melacak Ye Yunfei. Pikirnya diam-diam di dalam hatinya, dengan niat membunuh yang tak terbatas. Pemilik istana Tianshan menerobos menjadi kaisar surga, yang membuat setiap anggota istana Tianshan sangat percaya diri. Mereka merasa bahwa istana Tianshan sekarang adalah negara adidaya nomor 1 di dunia 3000, dan mereka bisa membunuh siapapun yang mereka inginkan. Hambatan, tidak lebih dari masalah sepele. Di Menara Hantu, Tuan Hun, saya telah membuka segel di lantai 6 Menara Dao Surgawi, kita bisa masuk. Ye Yunfei menggunakan kekuatan jiwanya untuk membuka segel di lantai 6 Menara Dao Surgawi segera setelah itu, dan berkata kepada Tuan Hun, Oke, ayo segera masuk. Pria tua itu mengangguk, jadi keduanya melintas dan memasuki lantai 6 Pagoda Tiandao pada saat bersamaan. Lantai 6 memiliki ruang yang sangat kecil, hanya satu ruangan kecil. Hanya ada satu meja batu di ruangan itu, dan di atas meja batu itu ada sebatang dahan pohon tua dan mati yang memancarkan perubahan kehidupan. Sepintas, bagian cabang ini tidak ada yang istimewa, hanya bagian cabang yang kering atau bahkan retak, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa di sekitar bagian cabang ini, gambar buram muncul satu demi satu. Gambar-gambar itu, dunia lain kecewa dan kecewa, muncul bergantian. Selain itu, ada serangkaian rune transparan dan misterius ilusi yang tertinggal, seperti lapisan kabut ilusi, tampak kabur dan misterius. Ini adalah, melihat dahan yang mati, Hun Lao tidak bisa menahan gemetar, terlihat sangat bersemangat. Bajingan kecil, kamu akhirnya datang ke lantai 6. Aku meninggalkanmu hadiah di lantai 6. Cabang ini, kupikir, tanpa ku beritahu, kamu seharusnya bisa menebak asal cabang ini, kan? Ya, cabang ini milik Chaos World Tree sama sepertimu. Saat itu, saya menemukan dua cabang pohon dunia yang kacau. Kedua cabang ini telah mengalami periode waktu yang sangat lama. Salah satunya awalnya mengembangkan kewarasan, dan yang lainnya tidak memiliki kewarasan. Saya selalu membawa dua cabang. Ini sejak saat itu. Bajingan kecil, cabang yang melahirkan kewarasan adalah kamu, dan aku telah menyimpan cabang lainnya di Pagoda Tiandao. Ini adalah cabang di depan Anda. Pang, setelah pengurangan saya, Anda dan cabang ini harus jatuh dari pohon dunia yang kacau yang sama, sehingga Anda dapat mencoba menggabungkan cabang ini. Jika Anda dapat memadukannya, kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat, dan Anda mungkin menjadi seorang kaisar di masa depan. Jangan meragukan pernyataan saya, pohon dunia kekacauan adalah pohon suci legendaris, jauh lebih tinggi dari kaisar surga. Cobalah dan semoga berhasil. Petik 2. Pada saat ini, suara kaisar kuno yang sunyi terdengar. Seperti yang diharapkan. Petik 2. Setelah mendengarkan perkataan kaisar kuno, lelaki tua itu menjadi lebih bersemangat, dan berjalan ke cabang itu selangkah demi selangkah. Cabang lain dari pohon dunia yang kacau. Tidak heran ada hukum ruang dan waktu yang begitu maju. Petik 2. Ye Yunfei sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Emperor Ancient Desolation. Kaisar Ancient Desolation, kamu terlalu baik padaku. Petik 2. Hun Lao berdiri di depan dahan itu, dan berkata dengan terharu. Hun Lao, cobalah sesuai dengan kata-kata kaisar kuno. Jika kamu bisa menggabungkan dahan ini, kekuatanmu pasti akan melonjak. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada lelaki tua itu. Oke, aku akan mencoba. Pria tua itu mengangguk. Nah, kamu bisa membuka segel di lantai 7 Pagoda Tiandao sekarang. Petik 2. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu menjadi tenang dan berkata kepada Ye Yunfei. Baik, Ye Yunfei keluar dari menara di lantai 6, duduk bersila di menara hantu, dan mulai membuka segel di menara di lantai 7. Pada saat ini, Hu Miao sedang mengendalikan pesawat ruang angkasa untuk segera terbang menuju kuburan pedang. Semuanya,
saya baru saja menerima pesan dari Kaisar Tianluo. Kami menunggu di sini, dan anak itu pasti akan melewati lokasi ini segera. Kami mengintai di sini dan menunggunya. Petik 2. Dalam kehampaan yang kacau, di lokasi tertentu, sejumlah makhluk berdiri, satu persatu bernapas dengan tajam. Salah satu lelaki tua berjubah abu-abu berkata dengan lantang. Kelompok makhluk ini semuanya adalah master dari berbagai kekuatan besar dan keluarga besar di 3000 dunia, dan mereka semua adalah setengah kaisar dengan kekuatan yang kuat. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu, makhluk lain mengangguk. Semuanya, bendera formasi ini diberikan kepadaku oleh Kaisar Tianluo. Mereka adalah formasi lengkap, yang disebut formasi besar Tianluo dan Diwang. Kita perlu bekerja sama untuk mengatur formasi besar Tianluo dan Diwang ini. Blokade, selama saat anak itu menerobos ke dalam jangkauan formasi, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Pria tua berkemeja abu-abu itu melambaikan tangannya, dan sejumlah besar bendera formasi muncul di depan semua orang. Setiap bendera susunan memancarkan spasial yang kuat energi, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Pembentukan jaring langit dan bumi yang legendaris. Mendengar kata-kata lelaki tua berbaju abu-abu itu, beberapa makhluk mau tidak mau berkata dengan heran. Formasi jaringan surgawi adalah formasi kuno yang terkenal di 3000 dunia. Dikatakan bahwa itu ada di tangan master formasi tertentu yang telah lama disembunyikan. Tanpa diduga, untuk berurusan dengan bocah junior, Kaisar Tianluo benar-benar menganugerahkan formasi jaringan surgawi. Oke, semuanya, sekarang kita mulai bekerja sama untuk membentuk formasi. Setiap orang cukup bertanggung jawab atas bagian dari bendera formasi. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata dengan suara yang dalam, dan dengan lambaian tangannya, sebuah peta orientasi ilusi muncul di ruang di depannya. Kemudian, para master setengah kaisar ini mulai membentuk formasi bersama. Pada saat yang sama, di Menara Hantu, Ye Yunfei berkonsentrasi untuk membuka segel di lantai 7 Menara Dao Surgawi. Hun Lao menemukan tempat di Menara Hantu dan mulai menyatukan cabang-cabang pohon dunia yang kacau itu. Bab 2123. Baik Hun Lao maupun cabang ini jatuh dari pohon dunia kacau yang sama, mereka memiliki akar dan asal yang sama, sehingga tidak sulit untuk digabungkan. Di Menara Hantu, sekitar setengah tahun kemudian, orang tua itu akhirnya memadukan dahan itu dengan sempurna. Gemuruh. Ketika lelaki tua itu benar-benar bergabung dengan dahan, energi ruang yang menakutkan berpusat pada lelaki tua itu, menyebar ke segala arah seperti lautan luas, menyebabkan Menara Hantu bergetar hebat. Kemudian energi luar angkasa yang mengerikan ini menembus Menara Hantu dan menyebar ke luar angkasa, menyebabkan ruang di sekitar pesawat ruang angkasa bergetar hebat. Sungguh energi luar angkasa yang kuat. Ye Yunfei sedang berkonsentrasi untuk membuka segel di lantai 7 Pagoda Tiandao, ketika dia merasakan energi luar angkasa yang mengerikan dilepaskan oleh lelaki tua itu, dia tidak bisa menahan keterkejutan dan kegembiraannya. Hun Lao, kamu harus memadukan cabang itu. Ye Yunfei datang ke Hun Lao. Ya, saya telah menyatukan cabang itu. Saya dan itu adalah satu, dan dapat dengan mudah digabungkan. Pria tua itu mengangguk. Lalu seberapa besar peningkatan kekuatanmu saat ini? Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu langsung melonjak. Mulai sekarang, jika kamu butuh bantuan dalam perkelahian, kamu bisa memanggilku untuk membantu kapan saja. Kata lelaki tua itu. Itu bagus. Ye Yunfei mengangguk dengan penuh semangat, merasakan aura misterius yang terpancar dari lelaki tua itu. Sejujurnya, saya tidak tahu seberapa kuat saya sekarang. Setelah saya menggabungkan cabang itu, saya membangkitkan beberapa jenis kekuatan gaib. Apa efek kekuatan gaib semacam ini dalam pertempuran yang sebenarnya hanya dapat diketahui setelah latihan. Selain itu, kekuatan supernatural ini baru saja bangkit, dan mungkin diperlukan waktu adaptasi untuk berjalan sebelum mereka dapat mengerahkan kekuatan terkuatnya. Petik 2. Orang tua itu berkata lagi, kamu pasti telah membangkitkan kekuatan supernatural dari keluarga Chaos World Tree. Chaos World Tree adalah pohon suci yang legendaris. Kekuatan supernatural dari keluarga ini benar-benar menakutkan. Kata Ye Yunfei, setidaknya 100 kali lebih kuat. Sekarang saya dapat dengan mudah melihat situasi apapun di ruang sekitarnya, dan sepertinya tidak ada yang bisa menyembunyikannya dari saya. Petik 2. Orang tua itu melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan ruang di sekitarnya, dan berkata lagi.
Kemampuan persepsi ruang saya dengan mudah menutupi dunia sekitarnya. Saya dapat melihat gerakan apapun di dunia itu. Jelas. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berkata dengan ramah lagi, dia terus-menerus bereksperimen dengan kemampuan persepsi spasialnya. Saya sudah dapat melihat lebih dari selusin dunia di dekatnya. Petik 2. Segera, lelaki tua itu berteriak dengan bersemangat. Orang tua, tingkat energi ruang dan hukum ruang angkasa Anda saat ini belum setingkat Kaisar, bukan? Petik 2. Ye Yunfei sedikit terkejut. Itu mungkin. Pria tua itu mengangguk, seperti yang diharapkan dari Chaos World 3. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan rasa kagum. Dapat dikatakan bahwa tingkat energi ruang angkasa dan hukum ruang angkasa Hun Lao saat ini telah jauh melampaui Ye Yunfei. Dengan cara ini, bukankah tingkat energi ruangmu lebih kuat dari milikku? Ulat sutra naga tanduk emas tiba-tiba muncul dan berkata kepada lelaki tua itu. Tentu saja, apakah kamu tidak yakin? Kalau begitu mari kita bersaing. Jawab lelaki tua itu. Gemuruh. Hun Lao melepaskan sejumlah besar energi ruang angkasa, yang menyebabkan ruang di sekitarnya terus berubah dan berubah bentuk. Boom! Ulat sutra naga bertanduk emas juga melepaskan energi ruangnya dan menghantam energi ruang lelaki tua. Itu, gemuruh. Energi luar angkasa dari kedua belah pihak bertabrakan bersama. Ruang itu runtuh dalam sekejap, berubah menjadi pecahan ruang dan waktu yang mengepul. Hanya saja ruang di menara hantu diperkuat dengan undang-undang khusus dan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Benar saja, ulat naga bertanduk emas terguncang bolak-balik, menunjukkan keterampilan tubuh warisan klannya, terus-menerus mengubah lintasan dan arahnya, dan akhirnya benar-benar menghindari serangan energi ruang lelaki tua itu, berteriak ketakutan. Sebenarnya, warisan luar angkasa keluargamu juga sangat bagus, tetapi kamu belum tumbuh sepenuhnya. Ketika kamu tumbuh dewasa di masa depan, tingkat energi ruangmu mungkin mencapai tingkat Kaisar Surga, atau bahkan lebih kuat. Petik 2. Kata Hun Lao vs Ulat Naga bertanduk emas. Ulat sutra naga bertanduk emas adalah peninggalan kuno, dan jika benar-benar tumbuh dewasa, kekuatannya secara alami tidak akan lemah. Selanjutnya, Ye Yunfei terus membuka segel di lantai 7 pagoda Tiandao. Meskipun tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini sudah sangat bagus, segel pada tubuh 9 lantai pagoda Dao Surgawi lebih kuat dari satu sama lain, jadi akan membutuhkan waktu tertentu bagi Ye Yunfei untuk memecahkan lapisan ke-7 segel. Di menara hantu, 3 bulan kemudian, Ye Yunfei akhirnya berhasil memecahkan segel lapisan ke-7. Ayo masuk dan lihat. Ye Yunfei memimpin Hun Lao ke lantai 7 pagoda Tiandao. Senjing, mata Ye Yunfei dan Hun Lao berbinar pada saat bersamaan. Karena baru saja melangkah ke lantai 7, Ye Yunfei dan Hun Lao melihat sekotak besar kristal ilahi bermekaran dengan cahaya ilahi yang bersinar. Jumlahnya setidaknya beberapa ribu. Ini adalah warisan Kaisar kuno yang sunyi. Hun Lao menunjuk ke 6 lembar batu giok di atas meja batu dan memanggil dengan lembut. Ye Yunfei merasakan masa lalu dengan kekuatan jiwanya, dan menemukan bahwa masing-masing dari 6 batu giok mencatat seni bela diri dan keterampilan bela diri, dan mereka semua adalah seni bela diri dan seni bela diri tingkat Kaisar. Seni bela diri dan seni bela diri tingkat Kaisar adalah harta yang tak ternilai bagi sebagian besar makhluk hidup. Secara umum, setiap Kaisar Surgawi akan memiliki seni Kaisar sendiri yang dia kuasai. Ya, seni kekaisaran semacam ini bagus. Ye Yunfei merasakan setiap batu giok tergelincir, mengangguk dan berkata, masih ada beberapa senjata ajaib setingkat Kaisar. Ye Yunfei memandangi mereka dan menemukan 10 senjata ajaib setingkat Kaisar lagi. 2 harta kekaisaran tingkat tinggi, dan salah satunya adalah pedang panjang. Mata Ye Yunfei tertuju pada pedang panjang, yang merupakan harta kekaisaran tingkat tinggi. Hukum tingkat Kaisar juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, dari rendah ke tinggi. Itu adalah harta Kaisar dasar, harta Kaisar menengah, harta Kaisar tingkat tinggi, dan harta Kaisar sempurna. Nilai dari 10 harta Kaisar ini juga tidak terhitung, terutama 2 harta Kaisar tingkat tinggi, bahkan Kaisar surga akan tergerak ketika dia melihatnya. Masih banyak sumber daya kultivasi, sumber kristal yang tak terhitung, semua jenis pil berharga, semua jenis bahan alami dan harta duniawi. Ye Yunfei melihat sekumpulan cincin luar angkasa, merasakannya dengan kekuatan jiwanya, dan menemukan bahwa semua cincin luar angkasa ini penuh dengan sumber daya kultivasi yang berharga.
Sumber daya kultivasi ini tidak hanya berharga, tetapi juga jumlahnya sangat besar. Kaisar Surgawi secara alami sangat menakjubkan. Sepertinya kita perlu mencari waktu untuk menghitung harta ini secara perlahan. Ye Yunfei berpikir sendiri. Sebagian besar koleksi Kaisar Desolate kuno ada di sini. Pria tua itu memandangi berbagai harta yang ditumpuk di lantai 7 satu persatu dengan matanya, dan berkata dengan lembut, "Tentu saja, Kaisar kuno yang sunyi masih memiliki beberapa harta karun Kaisar tingkat penyempurnaan, tetapi dia harus membawanya bersama dia dan menggunakannya saat bertarung." Orang tua itu melanjutkan, "Nak, aku tidak membutuhkan sebagian besar dari barang-barang ini, dan itu milikmu sekarang. Termasuk seni kekaisaran semacam itu," kata lelaki tua itu kepada Ye Yunfei. Dalam benak lelaki tua itu, dia sudah menganggap Ye Yunfei sebagai penerus kaisar kuno, jadi jika ada hal yang baik, dia secara alami tidak akan pelit, dan memberikan semuanya kepada Ye Yunfei. "Terima kasih, Pak Tua," jawab Ye Yunfei. "Kaisar Guhuang memintaku untuk mengikutimu, jadi tidak ada kesopanan di antara kita," kata lelaki tua itu. "Masih ada lantai 8 dan 9 yang tersisa di pagoda Dao Surgawi. Kapan kamu akan memecahkannya?" Petik 2. Pria tua itu bertanya, "Mungkin sedikit enggan untuk memecahkan lapisan ke-8 dan ke-9 sekarang, tetapi ketika kekuatan jiwaku lebih kuat, aku akan meluangkan waktu untuk memecahkannya." Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab, "Itu bagus." Pria tua itu mengangguk, "Sumber daya ini dapat meningkatkan kekuatanmu, cepat dan berlatih. Hal yang paling mendesak untukmu sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu," kata Hun Lao kepada Ye Yunfei. "Ya," Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei menyingkirkan semua benda di tubuh menara di lantai 7, dan kemudian mulai berlatih mundur di menara hantu. Kultivasi Sutra 9 Matahari ke tingkat ke-8 terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Anda dapat berlatih Sutra 9 Matahari dan Roda Totem 9 Istana pada saat yang sama. Petik 2. Ye Yunfei duduk, berpikir sejenak, dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian Ye Yunfei mengeluarkan 1000 kristal dewa, menempatkannya di depannya, dan kemudian mengeluarkan berbagai sumber daya dalam jumlah besar dengan jumlah yang mencengangkan. 1000 kristal ilahi digunakan untuk menumbuhkan Sutra 9 Yang. Jumlah sumber daya yang menakjubkan itu digunakan untuk menumbuhkan Roda Totem 9 Istana. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai berlatih Sutra 9 Matahari. Ye Yunfei telah mengolah Sutra 9 Matahari ke tingkat kesempurnaan ke-7 sebelumnya, tapi sekarang dia berlatih tingkat ke-8. Binatang berkepala 9 itu juga keluar dari punggung Ye Yunfei dan mulai melahap sumber daya kultivasi di sekitarnya. Bab 2124. Di Menara Hantu, sekitar 2 bulan kemudian, lebih dari 800 kristal dewa sepenuhnya disempurnakan dan diserap. Ye Yunfei akhirnya mempraktekkan Sutra 9 Matahari dengan sempurna. 8 bola cahaya emas besar digantung di atas kepala, memancarkan cahaya keemasan menyilaukan yang tak ada habisnya, sehingga tidak mungkin untuk melihat secara langsung. Level ke-8 dari Meridian 9 Matahari telah selesai, dan visi yang lahir adalah formasi kuno yang disebut formasi Dewa Kuno 8 Matahari. Sekarang saya dapat menggunakan formasi Dewa Kuno 8 Matahari untuk melawan musuh. Ye Yunfei, yang di atas kepalanya 8 bola cahaya emas benar-benar berubah menjadi 8 dewa emas kuno, duduk bersila di kehampaan, dengan penampilan megah, memancarkan aura yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Kedelapan dewa ini terhubung satu sama lain, dan posisi mereka sangat indah, membentuk formasi pertempuran. Penglihatan yang dihasilkan oleh sejenis kungfu sebenarnya adalah formasi kuno. Harus dikatakan bahwa Sutra 9 yang memang salah satu kungfu paling ajaib di 3000 dunia. Sutra 9 Matahari telah dipraktikkan ke tingkat ke-8, yang telah sangat meningkatkan kekuatan tempurku. Binatang berkepala 9 ini sekarang bisa bertarung melawan kaisar setengah penyempurnaan. Ye Yunfei merasakan binatang berkepala 9 itu, dan berkata dengan sedikit terkejut. Binatang ilahi berkepala 9 berdiri di samping Ye Yunfei, dan tubuh besar mereka dikelilingi oleh paksaan energi yang kuat dan menakutkan, memberi orang penindasan besar, seperti 9 binatang purba yang keluar dari gulungan sejarah kuno. Selama periode waktu ini, binatang berkepala 9 melahap sejumlah besar sumber daya kultivasi yang berharga, yang sangat memakan, tetapi efeknya sangat bagus. Berapa level kungfu yang kamu latih? Sudah berapa level kamu mengembangkan kungfu ini?
Sumber daya kultivasi yang dimakan oleh 9 binatang dewa ini telah mencapai jumlah yang sangat tinggi. Meskipun mereka juga semakin kuat setiap saat, mereka tampaknya memiliki potensi yang tidak terbatas. Saya curiga selama Anda memberi mereka sumber daya pelatihan yang cukup, mereka bahkan dapat mencapai tingkat Kaisar Langit. Petik 2. Orang tua itu tiba-tiba muncul, memandangi binatang berkepala 9 itu, dan bertanya dengan heran. Saya tidak tahu tingkat latihan apa ini. Bahkan sekarang saya tidak tahu seberapa jauh saya telah mengembangkan latihan semacam ini. Bagaimanapun, selama saya terus memberi mereka sumber daya kultivasi, mereka dapat terus menjadi lebih kuat, seolah-olah tidak ada batas atas. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Roda totem 9 istana diperoleh Ye Yunfei di reruntuhan kuno secara kebetulan setelah dia menjadi kaisar surga di kehidupan sebelumnya. Kemudian, itu jatuh sebelum dia mulai berlatih. Dia baru mulai berlatih secara formal di kehidupan ini, jadi Ye Yunfei tidak terbiasa dengan latihan semacam ini. Saya sangat akrab dengannya, dan saya tidak memiliki banyak pengalaman kultivasi, dan saya masih meraba-raba untuk berkultivasi sampai sekarang. Seni bela diri dan seni bela diri yang telah Anda kembangkan, metode kultivasi semacam ini adalah yang paling misterius, dan mungkin juga memiliki potensi terbesar. Pria tua itu menghela nafas dan berkata, itu mungkin. Saya juga ingin melihat kekuatan seperti apa yang akan dicapai oleh latihan semacam ini jika terus berlatih. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Beberapa seni kekaisaran yang ditinggalkan oleh kaisar kuno juga sangat bagus. Anda dapat menghabiskan waktu untuk melatihnya. Petik 2. Kata lelaki tua itu. Itulah yang dia maksud. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Kemudian Ye Yunfei mengeluarkan 6 lembar batu giok kaisar kuno yang sunyi sepi, dan mulai membaca isi yang tercatat di dalamnya secara mendetail. Kehancuran surga yang luar biasa. Tanda seru. Salah satu slip batu giok merekam latihan ini. Itu diperkirakan itu adalah metode kultivasi utama dari kaisar kuno yang sunyi. Ada beberapa hukum keabadian yang terkandung dalam latihan ini. Ye Yunfei sedikit terkejut setelah membaca garis besar dari Great Wilderness Heavenly Art. Karena menurut garis besar kungfu surgawi hutan belantara besar, kungfu surgawi hutan belantara besar sebenarnya adalah teknik Dao abadi, yang berisi hukum Dao abadi. Keterampilan abadi, hukum abadi. Ye Yunfei tidak bisa menahan ekspresi bingung. Apakah ada dewa atau makhluk abadi di dunia ini? Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei disergap oleh 3 kaisar agung surgawi selama proses menjadi dewa, dan kemudian jatuh. Di dunia dengan ukuran 3000, kebanyakan makhluk hidup berpikir bahwa di atas kaisar surga, mereka adalah dewa. Namun, latihan yang dibudidayakan oleh Kaisar Desolate kuno sebenarnya mengandung hukum keabadian, yang membuat Ye Yunfei mulai meragukan apakah Kaisar Langit benar-benar dewa. Lupakan saja, aku akan menyelesaikannya cepat atau lambat. Pada akhirnya, Ye Yunfei berhenti memikirkan masalah ini. Tinju diam. Kapak langit terbuka, naga langit 8 langkah, tahanan 3 jari, sutra hati. Kemudian Ye Yunfei mempelajari seni bela diri dan seni bela diri yang tercatat di 5 slip giok lainnya satu persatu. Dapat dikatakan bahwa masing-masing adalah teknik kekaisaran yang sangat berharga, dan jika berhasil dikembangkan, kekuatan yang dapat ditampilkannya pasti menakutkan. Sutra hati sebenarnya adalah buku rahasia untuk menumbuhkan energi mental. Ye Yunfei sedikit terkejut ketika persepsi kekuatan jiwanya memasuki slip giok yang merekam sutra hati. Energi pikiran adalah energi yang sangat jauh dan langka, dan sangat sulit untuk dikembangkan. Dikatakan bahwa hanya makhluk dengan bakat bawaan yang sangat tinggi dan kemampuan pemahaman yang kuat yang dapat mengolah energi mental. Selain itu, di dunia dengan ukuran 3000, terlalu sedikit cara untuk mengolah energi mental. Bahkan jika Ye Yunfei adalah seorang kaisar surgawi di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah mendapatkan buku rahasia tentang aspek latihan ini. Tanpa diduga, kaisar kuno yang sunyi benar-benar memiliki jenis latihan ini dalam koleksinya. Jika kamu punya waktu, kamu harus mempelajari sutra hati ini dengan hati-hati. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Hanya saja saya mendengar bahwa sangat sulit untuk mengolah energi mental, dan butuh kerja keras yang sangat lama sebelum dapat dicapai. Jadi, kesampingkan untuk sementara waktu, dan pelajari nanti ketika Anda punya waktu. Pertama, kultivasi kaisar yang bisa sukses dengan cepat. Ayo kita lakukan. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Faktanya,
Ye Yunfei sendiri memiliki banyak seni kekaisaran dalam koleksinya, tetapi dia masih memiliki kekuatan setengah kaisar. Ada beberapa seni kaisar tingkat tinggi, yang perlu mencapai kekuatan yang sesuai agar memenuhi syarat untuk berlatih. Sejauh ini, Ye Yunfei hanya berlatih 3 jenis seni kekaisaran, tombak hukum, ledakan Yan-Yang, dan tinju neraka. Ketiganya adalah seni kekaisaran yang relatif umum, tidak terlalu kuat, cocok untuk latihan Ye Yunfei saat ini. Dragon's Babu adalah gerak kaki, aku harus bisa melatihnya. Sepertinya 3 jari tahanan juga bisa dipraktekkan. Oke, coba saja. Petik 2. Setelah mempelajari 6 slip batu giok berulang kali, Ye Yunfei memutuskan untuk berlatih Tianlong Babu dan tahanan 3 jari. Adapun kungfu surgawi hutan belantara besar, meskipun mengandung hukum keabadian, Ye Yunfei tidak berencana untuk mempraktikkannya untuk saat ini, karena keterampilan utama Ye Yunfei saat ini adalah Sutra 9 Matahari, dan hanya ketika dia telah mengolah 9 matahari. Sutra Matahari ke tingkat tertinggi, akankah Ye Yunfei mempertimbangkan untuk mengubah metode utamanya latihan-latihan? Maka Ye Yunfei mulai berlatih retret di Menara Hantu. 3 bulan kemudian, Ye Yunfei akhirnya berhasil melatih Tianlong Babu dan Prisoner Immortal Three Fingers, dan dia hampir tidak bisa menggunakannya untuk melawan musuh. Semuanya sedikit buruk. Beritahu Hun Yao untuk segera menghentikan pesawat luar angkasa. Pada saat ini, Hun Lao tiba-tiba berkata dengan nada serius. Ada apa? Ye Yunfei menghentikan pelatihan tertutup segera setelah mendengar kata-kata Hun Lao, keluar dari Menara Hantu, dan meminta Hun Yao untuk menghentikan pesawat luar angkasa. Pada saat ini, Hun Lao juga muncul di Menara Hantu, melepaskan energi ruang angkasanya dan merasakan kehampaan yang kacau di depan. Ada sekelompok makhluk mengintai di depan mereka, yang masing-masing relatif kuat. Dan sepertinya ada formasi skala besar. Kekuatan formasi itu sangat kuat. Saya merasakan aura energi yang terpancar dari formasi itu. Ruangnya benar-benar tertutup, kata Hun Lao dengan cemberut setelah melihatnya sejenak. Oh, apakah ada hal seperti itu? Setelah mendengarkan kata-kata Hun Lao, Ye Yunfei segera melepaskan energi jiwanya untuk melihatnya ke depan. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei samar-samar merasakan aura energi formasi samar, selain aura banyak makhluk yang bersembunyi di posisi berbeda. Benar saja, itu formasi yang relatif kuat. Jika orang tua itu tidak mengingatkan saya khawatir saya tidak akan dapat melihat formasi ini. Sebelumnya, Ye Yunfei diam-diam terkejut. Dengan level formasi Ye Yunfei, dia hampir tidak bisa melihatnya, yang berarti level formasi besar itu pasti sangat tinggi. Setelah Hun Lao menyatukan cabang lain dari pohon dunia yang kacau, energi ruang dan hukum ruang telah meningkat pesat baru-baru ini, dan kemampuannya untuk memahami ruang telah mencapai tingkat yang mencengangkan, sehingga ia dapat meningkatkan susunan besar yang merasakan ruang tertutup. Orang-orang ini membuat formasi yang begitu kuat di sini, dengan siapa mereka mencoba untuk berurusan. Wah, mereka tidak di sini untuk berurusan denganmu, kata lelaki tua itu dengan cemberut. Hehe, ini sangat sederhana, coba saja dan kamu akan tahu. Jika mereka di sini untuk berurusan denganku, aku akan memberi mereka pandangan yang baik, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Bab 2125, Kakak Situ, maaf merepotkanmu. Ye Yunfei mengirim Situ Konger keluar dan menjelaskan situasinya kepadanya. Itu bagus. Situ Konger mengangguk. Sesaat kemudian, Ye Yunfei melangkah keluar dari pesawat ruang angkasa dan bergerak menuju kehampaan yang kacau di depan. Lihat, sepertinya anak itu bernama Ye Yunfei. Kaisar Tianluo berkata bahwa dia pasti akan lewat di sini, dan itu benar. Dalam kehampaan yang kacau di depan, ada sejumlah besar makhluk dengan napas tajam mengintai. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi sangat gembira. Anak ini masih sangat muda, namun dia memiliki kekuatan dari setengah kaisar junior. Dia memang jenius muda yang langka. Sayang sekali dia tidak tahu ketinggian langit dan bumi, dan dia benar-benar memprovokasi Kaisar Tianluo. Dia ditakdirkan. Beberapa makhluk mencibir. Semuanya, coba tahan napasmu. Setelah anak itu memasuki jaring langit dan bumi, dia tidak akan bisa terbang. Juga, semuanya, jangan meremehkannya. Kudengar banyak setengah kaisar telah mati di tangannya. Salah satu makhluk itu berkata dengan hati-hati. Setengah kaisar junior, tidak ada yang perlu ditakutkan. Diperkirakan bahwa setengah kaisar yang dia hanya seekor semut di depan kita.
Petik 2. Mati di tangannya hanyalah setengah Kaisar Junior. Bagaimanapun, ini adalah tugas yang diberikan oleh Kaisar Tianluo sendiri. Sebaiknya kita memperhatikannya dan menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Jika tidak ada yang bisa disalahkan ketika Kaisar Tianluo menyalahkannya. Seseorang membujuk. Jadi semua makhluk bersembunyi di tempat, menatap Ye Yunfei, menunggu Ye Yunfei memasuki jangkauan formasi. Ye Yunfei sepertinya tidak tahu apa-apa, dan berjalan menuju posisi formasi selangkah demi selangkah. Akhirnya sampai pada formasi itu. Lihat, anak itu akan masuk jaring. Bisik makhluk itu. Saat berikutnya, Ye Yunfei melangkah maju dan menyentuh formasi di depannya. Booming, sebuah tirai cahaya formasi besar langsung muncul, benar-benar menutupi ruang di mana Ye Yunfei berada. Haha, anak itu akhirnya memasuki jaring langit dan bumi. Sekarang dia tidak bisa terbang dengan sayapnya. Sejumlah besar makhluk bergegas keluar dari segala arah, mengelilinginya dalam lingkaran, dan mengepung Ye Yunfei. Siapa kamu? Ye Yunfei melirik makhluk itu dan bertanya dengan suara yang dalam. Nak, kami di sini untuk membunuhmu. Makhluk-makhluk itu mendekati Ye Yunfei selangkah demi selangkah, dan beberapa makhluk mencibir. Makhluk-makhluk ini semuanya setengah kaisar tingkat tinggi atau setengah kaisar sempurna, dan kebanyakan dari mereka berasal dari kekuatan besar di 3000 dunia. Mereka semua kuat, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan junior seperti Ye Yunfei di dalam. Bunuh aku, kalian orang asing bagiku. Kami tidak punya dendam atau permusuhan. Mengapa kamu datang untuk membunuhku? Ye Yunfei bertanya lagi. Nak, kamu telah memprovokasi keberadaan yang seharusnya tidak diprovokasi. Baiklah, bersiaplah untuk mati. Kata seseorang. Siapa yang aku sakiti? Apakah adil jika begitu banyak dari kalian, Tuan Setengah Kaisar datang untuk membunuhku, seorang junior? Ya, bahkan jika kamu benar-benar ingin membunuhku, kamu harus memberitahuku siapa yang memintamu untuk membunuhku. Kata Ye Yunfei. Nak, mengapa kamu begitu bertele-tele? Mati saja secepat yang kamu mau. Apa yang kamu lakukan jika kamu tahu begitu banyak? Teriak makhluk itu dengan keras, mendekati Ye Yunfei, penuh aura pembunuh. Bahkan jika itu kematian, setidaknya biarkan aku mati dengan jelas. Kata Ye Yunfei datar. Ya, nak, aku akan membiarkanmu mati dengan jelas. Itu adalah 3 kaisar langit yang meminta kami untuk membunuhmu. Teriak makhluk dengan keras. Seperti yang diharapkan, Ye Yunfei hanya bisa mencibir ketika mendengar ini. Semuanya, jangan bicara omong kosong padanya, bunuh saja dia, ayo cepat dan lapor ke Kaisar Tianluo. Jika kamu terlambat, kamu akan berubah. Kata makhluk dengan kepribadian yang relatif tenang. 3 kaisar surgawi benar-benar mengirim kita untuk berurusan dengan anak ini, bukankah ini sedikit ribut dan sangat memikirkan anak ini? Banyak makhluk merasakan wilayah Ye Yunfei, menunjukkan ekspresi menghina, dan mau tidak mau berkata. Jangan bicara omong kosong, 3 kaisar agung surgawi juga yang bisa kamu bicarakan. Apakah kamu tidak takut menyebabkan bencana? Makhluk di sebelahnya segera mengingatkannya. Makhluk yang baru saja berbicara segera bangun, berkeringat karena ketakutan, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tuan Setengah Kaisar ini hanya bisa dianggap sebagai semut di depan 3 kaisar surgawi. Jika mereka membuat ketiga kaisar surgawi tidak bahagia, mereka akan segera dibunuh. Ayo kita lakukan. Seorang pria jangkung dan kuat maju selangkah, mengulurkan telapak tangannya, dan terus memperbesar untuk meraih Ye Yunfei. Ada tanduk tebal yang tumbuh di atas kepala pria kuat ini, dan itu berasal dari klan terkenal dan kuat di dunia dengan ukuran 3000, klan Tianyu. Gemuruh. Tangan besar pria kuat ini terulur di tengah jalan, dan itu berubah menjadi kuku yang tebal, memancarkan tekanan energi yang menakutkan, langsung menghancurkan ruang di depannya, dan membaginya menjadi pecahan ruang dan waktu yang mengepul. Pemandangannya luar biasa. Hei, kenapa aku merasa ada yang salah dengan aura anak ini? Itu tidak terlihat seperti tubuh aslinya. Pada saat ini, beberapa kaisar setengah sempurna akhirnya menunjukkan ekspresi bingung. Engah. Sebelum kuku banteng pria besar itu menyentuh Ye Yunfei langsung meledak, berubah menjadi sedikit kekuatan jiwa, dan langsung menghilang. Itu palsu, itu hanya klon kekuatan jiwa yang lemah. Itu benar-benar membodohi kita barusan. ... Segera, para master setengah kaisar itu marah dan berteriak.
Dengan kekuatan mereka, mereka tidak menyadari bahwa Ye Yunfei hanyalah tiruan sekarang, yang membuat mereka merasa sangat terhina dan sangat marah. Tuan-tuan terkenal seperti mereka ini sebenarnya ditipu oleh seorang anak junior. Jenazah anak itu pasti ada di dekatnya. Cari, temukan dia, teriak seseorang dengan marah. Maka makhluk-makhluk ini segera berpencar dan bergegas ke ruang sekitarnya, mencari tubuh Ye Yunfei. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba muncul di kejauhan, memandangi makhluk yang melihat kemana-mana dengan mencibir. Ye Yunfei yang baru saja memasuki formasi besar jaringan langit dan bumi baru saja disimulasikan oleh Ye Yunfei dengan sinar kekuatan jiwa. Karena Situ Konger menggunakan 72 kekuatan magis transformasi, avatar kekuatan jiwa Ye Yunfei persis sama dengan aura tubuh utama, dan bahkan setengah kaisar yang disempurnakan itu tidak dapat dikenali untuk sementara waktu. Mereka benar-benar datang untuk berurusan denganmu. Tampaknya ketiga kaisar surgawi memiliki keberatan dan tidak berani menyerangmu secara terbuka, jadi mereka mengerahkan begitu banyak master setengah kaisar untuk berurusan denganmu. Aneh, apakah benar, perjanjian kuno yang melindungimu? Kamu, kata lelaki tua itu kepada Ye Yunfei. Itu mungkin, bagaimanapun, adalah hal yang baik bagiku untuk menghindari konfrontasi dengan tiga kaisar langit. Kata Ye Yunfei. Ya, tiga kaisar langit mengira mereka bisa berurusan denganmu dengan membiarkan orang-orang ini datang, jadi mereka sedikit meremehkanmu. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Hanya saja sebaiknya kamu berhati-hati. Aku khawatir pada akhirnya, jika ketiga kaisar surgawi menemukan bahwa orang-orang ini tidak dapat berurusan denganmu, mereka akan mengambil risiko untuk menyerangmu. Dengan kekuatanmu saat ini, menghadapi tiga kaisar surgawi, tidak ada peluang untuk menang. Tidak, pria tua itu berpikir sejenak, lalu berkata kepada Ye Yunfei dengan nada serius. Ya, Ye Yunfei mengangguk, sedikit mengernyit. Ye Yunfei juga khawatir ini akan terjadi. Tidak peduli apa, mari singkirkan orang-orang ini di depan kita terlebih dahulu. Ye Yunfei melihat makhluk di kejauhan, dan berkata dengan dingin. Bersambung.